Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Friska Tunglau, mahasiswa Teknik Sipil semester 5, program studi Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan, Politeknik Negeri Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai data hasil perolehan survei lalu lintas yang dilakukan oleh saya bersama teman-teman kelompok di Jalan Piat Atalo Liliba, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di depan Alfamart Liliba dan di depan kampus Poltekkes Kemenkes Kupang yang baru dibangun. Saya berharap penjelasan yang saya berikan ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman yang memiliki ketertarikan pada jalan raya, khususnya di bidang survei lalu lintas. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sheet yang pertama. Pada sheet ini kita akan membahas mengenai lokasi dan geometrik jalan. Kelompok kami melakukan survei lalu lintas pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 di Jalan Piat Atalo Liliba, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di depan Alfamart Liliba dan di depan kampus Poltekkes Kemenkes yang baru dibangun, dengan segmen antara Wali Kota Liliba dan Liliba Wali Kota. Adapun kondisi geometrik jalan yaitu jenis jalan, arteri utama, tipe jalan, jalan perkotaan 2/2 tak terbagi, lebar jalan 10 meter, lebar bahu kanan jalan 1,47 meter, dengan panjang segmen 200 meter. Tujuan kelompok kami melakukan survei lalu lintas pada Jalan Piat Atalo Liliba Kupang adalah yang pertama, untuk mengetahui data lalu lintas. Yang kedua, untuk mengetahui arus lalu lintas puncak. Yang ketiga, untuk mengetahui nilai hambatan samping. Yang keempat, untuk mengetahui kecepatan lalu lintas. Dan yang kelima, untuk mengetahui kapasitas lalu lintas pada Jalan Piat Atalo Kupang. Berikut adalah kondisi existing dari Jalan Piat Atalo Liliba Kupang. Adapun nama-nama surveyor beserta pembagian tugas. Yang pertama, Adriana Tonis, bertugas untuk menghitung lalu lintas lajur kiri arah Liliba Wali Kota. Yang kedua, Agustin Temaluru, bertugas untuk menghitung lalu lintas lajur kanan arah Wali Kota Liliba. Yang ketiga, Beatrix Syukur, bertugas untuk menghitung hambatan lajur kiri arah Liliba Wali Kota. Yang keempat, Shelin Boymata, bertugas untuk menghitung lalu lintas lajur kanan arah Wali Kota Liliba. Yang kelima, Kristen Lapaan, bertugas untuk mengukur kecepatan lajur kiri arah Liliba Wali Kota. Yang keenam, Freddy Klim, bertugas untuk mengukur kecepatan lajur kanan arah Wali Kota Liliba. Dan yang ketujuh, Friska Lau, bertugas untuk menghitung hambatan lajur kanan Wali Kota Liliba. Sheet yang kedua. Pada sheet ini kita akan membahas mengenai data lalu lintas. Pada saat melakukan survei lalu lintas, penting bagi seorang surveyor untuk mengetahui golongan dan kelompok jenis kendaraan. Di sini terdapat 12 jenis golongan kendaraan, yakni golongan 1 hingga golongan 8, dengan kelompok jenis kendaraan dapat dilihat pada gambar ini. Pada saat pengambilan data lalu lintas untuk lajur kiri dan lajur kanan di Jalan Piat Atalo Liliba Kupang, kelompok kami membaginya dalam 3 periode pengamatan. Periode pengamatan yang pertama di kisaran waktu 06.00 sampai 08.00, periode pengamatan yang kedua di kisaran waktu 11.00 sampai 13.00, dan periode pengamatan yang ketiga di kisaran waktu 16.00 sampai 18.00, dengan interval untuk tiap-tiap periode pengamatannya yaitu 15 menit. Setelah data diambil dan dimasukkan ke dalam tabel golongan kendaraan ini, kita dapat menyimpulkan jumlah kendaraan maksimum yang melintasi Jalan Piat Atalo Liliba Kupang untuk tiap periode waktunya. Pada waktu pertama, untuk periode waktu pertama, di sini dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan maksimum berkisar di antara waktu 06.45 sampai 07.00 untuk lajur kanan. Sedangkan untuk lajur kiri berkisar di waktu 07.30 sampai 07.45. Untuk periode waktu yang kedua, berkisar di antara 12.30 sampai 12.45 untuk lajur kanan, sedangkan untuk lajur kiri berkisar di antara 12.15 sampai 12.30.
Dan untuk periode waktu yang ketiga, untuk lajur kanan berkisar di antara 16.45 sampai 17.00 WITA, sedangkan untuk lajur kiri berkisar di antara 17.15 sampai 17.30. Sheet yang ketiga. Pada sheet ini kita akan membahas mengenai arus lalu lintas puncak. Untuk menghitung nilai arus lalu lintas puncak, kita akan mengklasifikasikan 12 golongan kendaraan tadi menjadi lebih spesifik ke dalam 3 jenis kendaraan, yakni satuan motor SM, kendaraan ringan KR, dan kendaraan sedang KS. Kemudian, kita akan mengonversikan jenis-jenis kendaraan tersebut dengan nilai EMP. Nilai EMP sendiri merupakan faktor konversi untuk jenis kendaraan sedang, bus besar, truk besar, dan sepeda motor yang dibandingkan terhadap mobil penumpang sehubung dengan dampaknya terhadap kapasitas jalan. Berdasarkan data geometrik jalan Piet Atalo-Liliba, dengan tipe jalan 2/2 tak terbagi, lebar jalan lebih besar dari 6 meter, dan volume kendaraan lalu lintas 2 arah lebih besar sama dengan 1800, maka EMP untuk kendaraan sedang yang dipakai adalah 1,2 dan EMP SM yang dipakai adalah 0,25. Setelah diketahui nilai faktor koreksi, kita dapat mengetahui nilai SM, KR, dan KS dalam satuan mobil penumpang. Hal ini berlaku untuk kedua lajur, baik itu lajur kiri maupun lajur kanan. Kemudian, kita akan mengetahui total SMP 2 arah untuk masing-masing interval. Setelah itu, kita akan menghitung arus per 4 intervalnya. Di berbagai periode, baik periode waktu 1, periode waktu 2, dan periode waktu 3, saya menyimpulkan arus lalu lintas maksimalnya. Pada periode waktu pertama, berada di kisaran waktu 6.45 sampai 7.45. Pada periode waktu kedua, berada di kisaran waktu 11.45 sampai 12.45, dan pada periode waktu ketiga, berada di kisaran waktu 16.30 sampai 17.30. Secara keseluruhan, dapat kita ambil arus puncaknya. Arus puncak ini berada pada periode waktu pertama, yakni terjadi pada pukul 6.45 sampai 7.45. Sheet yang keempat membahas mengenai hambatan samping. Pada pengambilan data hambatan samping ini, ada 4 jenis hambatan samping utama yang kami ambil. Yang pertama, pejalan kaki. Yang kedua, parkir atau kendaraan berhenti. Yang ketiga, kendaraan masuk atau keluar. Dan yang keempat, kendaraan melambat. Masing-masing data hambatan samping utama ini memiliki faktor koreksinya. Untuk faktor koreksi pejalan kaki, nilai bobotnya adalah 0,5. Untuk faktor koreksi kendaraan umum atau kendaraan lain yang berhenti, nilai bobotnya 1,0. Untuk faktor koreksi kendaraan keluar atau masuk sisi lahan samping jalan, nilai bobotnya 0,7. Dan untuk faktor koreksi arus kendaraan melambat, nilai bobotnya 0,4. Untuk menghitung total hambatan samping, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung nilai hambatan dikali dengan faktor koreksi dari masing-masing lajur. Dengan menggunakan rumus, nilai data hambatan pejalan kaki dikali dengan faktor koreksi ditambah dengan nilai data parkir atau kendaraan berhenti dikali dengan faktor koreksi ditambah dengan nilai kendaraan masuk atau keluar dikali dengan faktor koreksi ditambah dengan nilai kendaraan melambat dikali dengan faktor koreksi. Hal ini berlaku untuk setiap intervalnya. Setelah didapat nilai hambatan dikali faktor koreksi untuk masing-masing lajur, kita dapat menghitung nilai total hambatan. Nilai total hambatan ini merupakan jumlah dari nilai hambatan dikali faktor koreksi lajur kiri ditambah dengan nilai hambatan dikali faktor koreksi lajur kanan. Rumus ini berlaku untuk tiap intervalnya. Berdasarkan nilai total hambatan ini, kita dapat mengetahui jumlah hambatan di arus lalu lintas puncak.
fokus kita adalah pada 4 interval tadi. Nilai jumlah hambatan di arus lalu lintas puncak adalah 81,2. Berdasarkan tabel 4 strap 9 kriteria kelas hambatan samping, nilai ini dikategorikan sangat rendah. Sheet selanjutnya adalah sheet kelima yang membahas mengenai kecepatan. Berdasarkan rekomendasi panjang jalan untuk studi kecepatan setempat, kelompok kami menggunakan perkiraan kecepatan rata-rata arus lalu lintas kilometer per jam di bawah 40, sehingga penggal jalan yang kami pakai adalah 25 meter. Kelompok kami mengambil kurang lebih 10 sampel data untuk tiap-tiap jenis kendaraan, baik itu sepeda motor, SM, kendaraan ringan, KR dengan golongan kendaraan dari 2 sampai 5A, dan kendaraan berat dengan golongan kendaraan dari 5B sampai 7C. Hal ini kami lakukan untuk tiap-tiap lajur, baik itu lajur kiri maupun lajur kanan. Setelah dikategorikan ke dalam 3 jenis kendaraan tadi, kami menghitung nilai average atau rata-rata, SMS dalam satuan meter per sekon, SMS dalam kilometer per jam, dan SMS untuk masing-masing jenis kendaraan. Untuk menghitung nilai rata-rata dari SM, KR, dan KB, kita gunakan rumus jumlah total nilai SM ditambah dengan jumlah total nilai KR ditambah dengan jumlah total nilai KB dibagi dengan banyaknya data SM ditambah dengan banyaknya data KR ditambah dengan banyaknya data KB. Pola rumus ini berlaku untuk tiap interval. Kemudian kita akan mencari nilai SMS-nya. Seperti yang kita ketahui, SMS merupakan rata-rata kecepatan dari setiap kendaraan yang menempati penggal jalan, sehingga rumus untuk mengetahui nilai SMS adalah panjang jalan dibagi dengan rata-rata per intervalnya. Setelah diketahui nilai SMS dalam satuan meter per sekon, kita akan melakukan konversi untuk mengetahui nilai SMS dalam satuan kilometer per jam. Dengan cara nilai SMS ini dikalikan dengan 3.600 detik. Kemudian untuk menghitung nilai SMS untuk sepeda motor, untuk kendaraan ringan dan untuk kendaraan berat, menggunakan pola hitungan yang sama, namun ada perbedaan pada rumusnya. Untuk menghitung nilai SMS pada sepeda motor, nilai rata-rata yang digunakan adalah total dari nilai SMS sendiri. Kemudian, untuk menghitung nilai SMS KR, maka nilai rata-rata yang digunakan adalah total dari nilai KR itu. Dan untuk menghitung nilai kendaraan berat, nilai rata-rata yang digunakan adalah total dari nilai kendaraan berat itu. Hal ini berlaku untuk jalur kanan, berlaku untuk lajur kanan dan juga lajur kiri pada periode perhitungan 1, perhitungan 2, dan perhitungan 3. Dari data kecepatan ini, kita dapat mengetahui kecepatan yang terjadi pada arus lalu lintas puncak yang berkisar pada jam 7.30 sampai 7.45. SMS-nya sebesar SMS untuk lajur kanan sebesar 15,17 dan SMS untuk lajur kiri sebesar 12,38.